Mazmur 45. Nyanyian pada waktu pernikahan raja. Untuk pemimpin biduan menurut lagu bunga bakung. Dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajaku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panamu tajam menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Takhtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbaur mur, gaharu, dan cendana. Dari istana gading, permainan kecapi menyukakan kau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dan ofir. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu. Sebab dialah tuanmu, sujudlah kepadanya. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Keindahan belaka putri raja itu di dalam pakaiannya berpakankan emas. Dengan pakaian bersulam berwarna-warni ia dibawa kepada raja. Anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun, sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan, menghayati, merenungkan, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, menurut Matthew Henry, Mazmur ini merupakan nubuatan yang sudah terkenal tentang Mesias Sang Raja. Mazmur ini penuh dengan kabar Injil dan hanya menunjuk kepada Dia sebagai mempelai laki-laki yang meminang jemaat bagi dirinya sendiri, serta sebagai raja yang memerintah di dalamnya dan memerintah untuknya. Ada kemungkinan bahwa juru selamat kita merujuk pada Mazmur ini ketika dia membandingkan kerajaan surga lebih dari satu kali dengan sebuah upacara perkawinan, yaitu upacara perkawinan raja. Kita tidak mempunyai alasan untuk berpikir bahwa Mazmur ini mempunyai suatu rujukan apapun pada pernikahan Salomo dengan putri Firaun. Seandainya pun saya berpikir bahwa Mazmur ini mempunyai rujukan yang lain selain pada perkawinan mistis antara Kristus dan jemaatnya, maka saya akan menerapkannya pada perkawinan Daud, sebab ia seorang prajurit perang. Seperti yang digambarkan di sini tentang mempelai laki-laki, sedangkan Salomo bukan. Namun demikian, saya memandang bahwa yang dimaksudkan dalam Mazmur ini adalah murni dan hanya tentang Yesus Kristus. Tentang Dialah Sang Nabi berbicara. Tentang Dia dan bukan tentang orang lain. Dan kepadanya lah Mazmur ini diterapkan dalam Perjanjian Baru. Dan tidak bisa dipahami sebagai berbicara tentang orang lain. Kata pengantarnya berbicara tentang keunggulan nyanyian ini. Mazmur itu berbicara tentang mempelai laki-laki yang adalah seorang raja, yaitu Kristus. Sebagian orang mengartikan kata sosanim pada judul sebagai sebuah alat musik yang bersenar 6. Sebagian orang lagi mengartikannya sesuai dengan arti asalnya, yaitu bunga bakung atau bunga mawar, yang mungkin biasa ditaburkan bersama bunga-bunga lain pada upacara-upacara perkawinan. Dan jika demikian, kata ini dapat dengan mudah diterapkan pada Kristus yang menyebut dirinya sebagai bunga mawar dari Saron dan bunga bakung di lembah-lembah.
Mazmur ini adalah nyanyian kasih mengenai kasih yang kudus antara Kristus dan gerejanya. Mazmur ini adalah nyanyian kekasih anak-anak darah, teman-teman mempelai perempuan yang dipersiapkan untuk dinyanyikan oleh mereka. Anak-anak darah atau orang-orang murni yang mengikuti anak domba di Bukit Sion dikatakan menyanyikan suatu nyanyian baru. Di dalam Mazmur ini, pada ayat 2, dibicarakan tentang kata-kata indah dan sungguh disayangkan bahwa seni yang begitu menyentuh perasaan seperti puisi harus digunakan untuk menceritakan tentang suatu hal yang buruk. Keunggulan gubahannya, di mana nyanyian ini merupakan sebuah pengakuan dengan mulut, iman di dalam hati mengenai Kristus dan gerejanya. Pokok ini dicerna dengan baik sebagaimana yang pantas didapatkannya. Hatiku meluap dengan suatu hal yang baik, yang mungkin maksudnya adalah roh nubuat yang mendiktekan Mazmur ini kepada Daud. Pokok itu diungkapkan dengan baik, aku hendak menyampaikan sajaku. Aku membicarakan hal-hal yang telah kuperbuat. Ia ingin mengungkapkan dirinya dengan jelas seperti orang yang benar-benar mengerti dan terpengaruh oleh hal-hal yang dibicarakannya sendiri. Dengan seriang, sebebas dan sepasi mungkin, lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Dalam ayat-ayat ini, digambarkan bahwa Tuhan Yesus sebagai pribadi yang paling elok, ramah, dan menyenangkan. Mazmur ini adalah nyanyian perkawinan. Oleh sebab itu, segala keunggulan Kristus yang melampaui segalanya digambarkan dengan keelokan sang mempelai. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Engkau sungguh elok. Sebagai kesayangan surga, dia terelok di antara anak-anak manusia. Sebab Allah telah berbuat lebih banyak lagi bagi dia daripada bagi siapapun di antara anak-anak manusia. Di dalam dia ada kemurahan, dan kemurahan itu ada bagi kita. Kemurahannya tercurah pada bibirnya, melalui firman-Nya, janjinya, dan Injilnya. Kehendak baik Allah dinyatakan kepada kita. Injil anugerah dicurahkan ke atas bibirnya, sebab Injil itu mula-mula diberitakan oleh Tuhan. Dan dari kita menerimanya, ia mempunyai firman hidup yang kekal. Di dalam dia ada berkat, dan berkat itu dimilikinya bagi kita. Oleh sebab itu, karena engkau adalah orang yang sangat dipercayakan dengan kemurahan ilahi, demi memberikan manfaat dan keuntungan. Sebagai pemenang atas semua musuhnya, sang mempelai laki-laki yang rajawi ini adalah seorang prajurit perang. Dengan upacara perkawinannya tidak melepaskan tanggung jawabnya dari medan pertempuran. Persiapan-persiapannya untuk berperang, dengan mengikatkan pedang pada pinggang, dan dalam keagungannya dan kesemarakannya. Kepentingannya yang mulia demi kebenaran, perikemanusiaan, dan keadilan. Kebenaran dan perikemanusiaan dinyatakan melalui Injil yang memerintah dengan kuasa kebenaran. Kristus tampil dalam Injil dengan kebenaran, kelembutan, dan keadilannya. Keberhasilan perjalanannya, biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panamu tajam menembus jantung musuh raja. Orang-orang yang oleh tabiatnya menjadi musuh-musuhnya akan dilukai seperti itu. Orang-orang yang bersikeras dalam permusuhan mereka akan dilukai seperti itu. Keagungan dan kemuliaan Kristus dinyatakan dari Mazmur 45 ayat 6-9. Dinyatakan takhtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Nama yang jauh lebih indah daripada nama para malaikat. Kekekalannya, keadilannya, peneguhan, dan pemuliaan pemerintahannya. Sebab itu, demi pemerintahanmu yang adil ini, Allah telah memberimu rohnya, urapan ilahi itu untuk melayakkan engkau bagi tugasmu. Untuk membalas apa yang engkau perbuat dan derita demi menegakkan keadilan. Ia menghiasi istananya dengan semarak dan keagungan, jubah kebesarannya yang dikenakannya. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu, dan cendana. Istana kerajaannya dikatakan terbuat dari gading, bahan istana yang pada waktu itu dianggap paling megah. Keindahan istananya bersinar sangat terang, dan orang-orang percaya secara khusus di sini dibandingkan dengan para wanita di istana yang berpakaian gemerlap untuk menghormati sang raja yang berdaulat. Gereja secara umum berdiri dari orang-orang percaya yang khusus ini. Di sini dibandingkan dengan sang permaisuri, yaitu sendirinya permaisuri raja, yang dengan kovenan kekal telah dinikahinya. Sang permaisuri berdiri di sebelah kanannya, dekat dengannya, dan menerima penghormatan darinya dengan dandanan yang paling gemerlap. Kemuliaan gereja. Di dalam Mazmur 45 ayat 10-17 diperjelaskan dengan tentang kemuliaan gereja. Bagian terakhir dari Mazmur ini dipersembahkan kepada mempelai perempuan sang raja.
takhtamu tetap untuk seterusnya dan selamanya. Ia memberitahu dia tentang kewajiban-kewajiban yang diharapkan darinya yang harus dipertimbangkan oleh semua orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus. Ia harus meninggalkan semua yang lain. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumahmu. Ini menunjukkan betapa pentingnya bagi orang-orang yang beralih dari kepercayaan lama, dari kepercayaan kafir, kepada iman Kristus untuk meninggalkan seluruh ragi yang lama. Betapa pentingnya bagi kita semua ketika kita menyerahkan nama kita kepada Yesus Kristus. Inilah dorongan baik yang diberikan kepada mempelai perempuan sang raja, yang harus sepenuhnya putus hubungan dengan kerabat-kerabat yang terdahulu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu. Dia harus memuja-muja sang raja, yaitu gereja, harus mengasihi, menghormati, dan menaatinya. Dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Raja memberitahukan kepadanya tentang kehormatan yang dirancang untuknya. Istana yang besar akan didirikan baginya dan hadiah-hadiah yang mahal akan dibawa ke hadapannya. Ia akan tampak semarak dan dipandang tinggi di mata semua orang karena kelebihan-kelebihan pribadinya, karunia-karunia akal budinya yang akan dikagumi setiap orang. Karena pakaian yang gemerlap, pakaian yang menunjukkan keindahan. Upacara perkawinan akan dirayakan dengan penuh kehormatan dan sukacita. Di bawahnya mempelai perempuan yaitu gereja kepada Kristus dengan maksud pertobatan jiwa-jiwa kepada Kristus, dilengkapinya tubuh mistis dan dimuliakannya semua orang kudus pada akhir zaman. Dengan demikian, maka gereja berpakaian sulam berwarna-warni, anak darah yang mengikutinya dengan sukacita dan sorak-sorai di bawah. Patutlah kita bersyukur dan bersukacita bergembira, karena kita adalah mempelainya, dan Kristus adalah Tuhan kita. Pujian terhadap perkawinan ini akan terus berlangsung dalam puji-pujian terhadap sang mempelai laki-laki yang rajawi. Aku mau memasyurkan namamu. Bapaknya telah memberi dia nama di atas segala nama. Sang penebus menyatakan kehendaknya dari angkatan demi angkatan, agar namanya tetap untuk selama-lamanya dan terus ada sepanjang segala masa di surga. Kiranya renungan firman Tuhan dari Mazmur 45 membawa kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Amin.